Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 181, aku tidak pernah menyesalinya. Ning Xueluo menggunakan ponselnya untuk memindai berita utama terbaru, hanya untuk melihat layarnya dipenuhi dengan judul-judul seperti, Ningxi dengan sombong menindas orang lain setelah mendapatkan pendukung, Ningxi tampaknya menjadi nyonya yang dijaga, Ningxi menolak mengakui kejahatannya dan menunjukkan penyesalan. Dia akhirnya tenang, baiklah, kamu harus menyelesaikan masalah opini publik. Aku tidak ingin melihat masalah lagi. Tepat saat dia selesai berbicara, 3 kali ketukan terdengar dari pintu. Ning Xueluo langsung menatap Chang Li dengan tatapan penuh kegugupan. Chang Li buru-buru menyembunyikan lampu meja yang rusak dan menutupi TV dengan penutup debu sebelum membuka pintu. Di luar bangsal, Su Yan menatap Chang Li dengan heran, merasa penasaran mengapa dia muncul di bangsal Ning Xueluo pada jam seperti ini, bicara bisnis. Ada beberapa masalah di kantor yang harus kubicarakan dengan Chang Jie, kami baru saja selesai bicara. Yan Gege, kenapa kau datang larut malam begini? Ning Xueluo mengganti topik pembicaraan. Kalian teruslah bicara, aku pergi dulu. Chang Li berpamitan dan menatap Ning Xueluo dengan penuh arti sebelum pergi. Su Yan tidak menyadari interaksi mereka. Dia memencet pangkal hidungnya dan tampak sangat serius. Ning Xueluo memperhatikan ekspresinya dan mencoba menyelidiki, apakah ini karena masalah Ningxi. Su Yan tidak berbicara. Ning Xueluo menggigit bibirnya saat tubuhnya mulai gemetar. Yan Gege, apakah kau menyalahkanku? Menyalahkanku karena memaksa Ningxi ke titik ini. Su Yan menghela napas, kau suka membiarkan imajinasimu menjadi liar. Ini adalah kesalahannya sejak awal, mengapa aku harus menyalahkanmu? Aku hanya menyalahkan diriku sendiri, aku tidak menangani semua ini dengan benar saat itu, itulah sebabnya dia berada dalam kondisi seperti ini sekarang. Aku tidak menyangka dia lebih suka menjual tubuhnya daripada datang dan meminta maaf padaku, kenapa dia begitu membenciku? Apa yang bisa kulakukan untuk membuatnya melepaskan amarahnya? Jangan bilang aku benar-benar harus meninggalkanmu untuk membuatnya bahagia. Wajah Ning Xueluo dipenuhi dengan penderitaan saat memikirkan hal itu. Ekspresi Su Yan langsung berubah. Dengan ekspresi serius, dia berkata, Xueluo, aku melarangmu mengatakan hal-hal seperti itu. Tidak mudah bagi kita untuk bersama, apakah kamu benar-benar rela menyerahkan semuanya hanya untuk masalah kecil seperti ini? Ning Xueluo buru-buru memeluknya dengan ekspresi ketakutan, maaf, aku tidak akan melakukannya lagi. Aku hanya takut kamu akan menyesalinya, menyesal telah bersamaku. Ekspresi terkejut tampak di wajah Su Yan sebelum dia berkata dengan nada tegas, aku tidak pernah menyesalinya. Ketika mereka berdua tengah berbincang-bincang, terdengar ketukan di pintu lagi. Su Yan menghampiri untuk membuka pintu dan melihat Ning Yaohua dan Zhuang Lingyu berdiri di sana. Dengan sedikit terkejut, dia menyapa mereka, Paman, Bibi. Ayah, Ibu, ada sesuatu yang terjadi. Ning Xueluo menunjukkan keheranan di wajahnya dan bergegas turun dari tempat tidur untuk menyambut mereka. Zhuang Lingyu menekannya kembali ke tempat tidur dengan lembut, jangan bergerak, kamu masih terluka, berbaringlah dengan benar. Tidak ada yang salah, kami di sini hanya untuk mengunjungimu. Wajah Ning Yaohua menjadi gelap, jangan khawatir, Xueluo. Aku datang ke sini untuk memberitahumu bahwa aku pasti akan mencari keadilan untukmu. Bahkan jika aku harus mengikatnya, aku akan melakukannya dan membawanya ke sini untuk meminta maaf padamu. Sudut mata Ning Xueluo basah, terima kasih, Ayah, terima kasih, Ibu. Sebenarnya, aku tidak keberatan sama sekali. Aku hanya berharap Jieji akhirnya bisa menemukan jalannya. Dengan sikapnya sekarang, dia akan menghancurkan seluruh hidupnya. Ekspresi Zhuang Lingyu berubah sangat buruk, aku tidak menyangka dia benar-benar akan melakukan hal yang tidak tahu malu seperti ini. Karma buruk macam apa yang telah dikumpulkan keluarga Ning kita hingga menciptakan bajingan seperti ini. Jika aku tahu ini lebih awal, aku tidak akan membawanya kembali. Tidak apa-apa, kita hanya memiliki Xueluo, tetapi lelaki tua itu tidak mau mendengarkan. Lihat apa yang terjadi sekarang. Ning Yaohua tampak tidak sabar, baiklah, sudah cukup. Berhenti mengomel. Aku akan menangani masalah ini. Jangan biarkan lelaki tua itu tahu tentang ini. Ia tengah berada di tengah-tengah masa yang krusial dalam perebutan hak warisan dengan adiknya yang sekarang.